Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan untuk latihan soal-soal yang ada di buku pena 4C, tema 7, subtema 1. Anak-anak siapkan alat tulisnya dan juga siapkan buku penanya. Yang pertama, pada halaman 89 ada soal untuk muatan IPA. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Soal kedua, perhatikan gambar A dan gambar B. Manakah bagian yang menunjukkan pengaruh gaya berupa dorongan dan tarikan pada benda tersebut dan berikan alasannya. Bagian A menunjukkan gaya berupa tarikan karena pada gambar A itu mendekati tubuh pemberi gaya. Sedangkan gambar B menunjukkan gaya berupa dorongan karena pada gambar B menjauhi tubuh pemberi gaya. Soal nomor 3. Tuliskan contoh kegiatan yang memanfaatkan gaya pada tabel. Nomor 1, gaya otot. Contohnya ketika kakak mengangkat ember berisi air, anak menendang bola, ibu memotong kue, ayah memindahkan televisi. Kemudian yang kedua, gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi ketika buah jatuh dari pohon. Penerjun payung yang melompat dari pesawat menuju ke permukaan bumi. Gaya pegas. Gaya pegas itu gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya, karet gelang yang ditarik akan kembali ke ukuran semula. Pulpen yang di dalamnya terdapat pegas. Contoh lainnya adalah ketapel. Gaya magnet yaitu gaya yang ditimbulkan karena tarikan magnet terhadap benda. Contohnya, benda logam yang dapat ditarik oleh magnet. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, peralatan listrik yang dapat menyala ketika diberikan energi listrik. Contoh lainnya, potongan kertas yang menempel ke penggaris yang penggarisnya telah digosok-gosokkan ke kain wol atau ke rambut. Kemudian yang keenam, gaya gesek. Gaya gesek itu gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Contohnya ketika mengasah pisau, menghapus papan tulis, gaya gesek antara ban mobil dan permukaan jalan. Nah, berikutnya di halaman 92, soal pertama. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot memiliki kemampuan menggerakkan tulang, ya. Nomor 2. Perhatikan aktivitas yang ada pada soal nomor 2. 2A, menurutmu manakah aktivitas yang merupakan gaya otot? Yang pertama, aktivitas nomor 3, yaitu tanah liat yang dibentuk menjadi gerabah. Gerabah itu seperti kendi, seperti keramik, ya, untuk vas bunga itu ya, yang terbuat dari tanah liat yang kemudian dibakar nanti akan mengeras, bentuknya akan seperti vas bunga atau seperti guci yang diletakkan di ruang tamu ya, atau seperti kendi. Anak-anak bisa cari nanti gambarnya. Kemudian yang berikutnya yang merupakan gaya otot adalah 6. Nomor 6, membuat mobil-mobilan dari plastisin. Dan nomor 10, ketika memindahkan buku ke rak buku dengan kedua tangan. Nomor 2B, tulis 3 aktivitas yang menggunakan gaya otot di sekolahmu. Contoh, memindahkan meja dengan kedua tangan, berlari, melempar bola basket, dan lain sebagainya. Nomor 3,
Manakah yang terasa lebih ringan? Jika kamu memindahkan meja seorang diri dibanding dengan bersama temanmu. Kita akan lebih ringan jika memindahkan meja bersama teman dibanding seorang diri karena gaya otot yang bekerja jauh lebih besar sehingga meja menjadi lebih ringan. Di halaman 94, soal pertama. Ini materi tentang keragaman ya. Keragaman yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh agama, suku, bangsa, dan bidang pekerjaan. Nah, anak-anak bisa baca nanti di bukunya bagaimana cara untuk menghormati dan menghargai supaya tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, soal pertama, mengapa terjadi keragaman agama di Indonesia? Ya, karena letak Indonesia yang cukup strategis, ini membuat Indonesia berada di jalur perdagangan berbagai negara, sehingga para pedagang yang datang ke Indonesia turut menyebarkan agama di Indonesia. Soal kedua, kamu tinggal di Jakarta. Suatu hari berlibur bersama keluargamu ke Toraja, dan kamu melihat banyak perbedaan yaitu suku, tempat tinggal, bahasa, dan cara berpakaian. Kamu juga melihat turis asing yang berkunjung. Mengapa banyak perbedaan antara kehidupan dan masyarakat Tanah Toraja? Nah, mengapa banyak perbedaan? Karena antara kalian dan masyarakat Toraja berasal dari wilayah yang berbeda, otomatis menyebabkan perbedaan suku, tempat tinggal, bahasa, dan cara berpakaian. Yang kedua, bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Menghargai perbedaan, menghormati perbedaan tersebut. Yang ketiga, menurutmu mengapa turis asing itu datang ya ke Toraja? Karena Tanah Toraja memiliki budaya yang unik dan membuat siapapun ingin mengunjungi daerah tersebut. Banggakah kamu akan hal tersebut? Tentu bangga. Ini hanya salah satu budaya yang ada di Indonesia. Jadi masih banyak beragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Beragam sukunya, ya beragam juga budayanya. Halaman 96. Bahasa Indonesia. Anak-anak silakan baca teksnya terlebih dahulu di halaman 95, kebudayaan suku Minang di Indonesia. Soal pertama, apa nama suku dan daerah yang dibahas pada teks tersebut? Nama sukunya adalah Minangkabau, ya. Kemudian soal kedua, apa keistimewaan suku tersebut? Terkenal karena adatnya yang berdasarkan hubungan kekerabatan melalui garis kerabat wanita. Nomor 3, bagaimana persebarannya? Persebarannya cukup luas di Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, dan Surabaya. Nah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri, yaitu di Malaysia dan Singapura. Nomor 4, tulis 4 informasi penting yang terdapat pada teks. Nah, yang pertama, suku Minangkabau adalah suku dari Sumatera Barat. Yang kedua, suku Minang terkenal karena adatnya yang berhubungan melalui garis kerabat wanita. Kemudian yang ketiga, masakan yang populer adalah rendang. Yang keempat, nama Minangkabau terdiri atas 2 kata yaitu Minang artinya menang dan Kabau artinya kerbau. Kemudian yang kelima, 6 dari 10 tokoh penting Indonesia di abad ke-20 merupakan orang yang berasal dari suku Minang. Nah, di halaman 96 juga ada macam-macam suku bangsa. Kemarin sudah kita bahas di sekolah, anak-anak sudah menggarisnya. Nah, suku yang cukup terkenal, silakan anak-anak hafalkan ya. Anak-anak ingat kembali, nanti akan masuk di dalam ulangan. Berikutnya di halaman 99,
Muatan bahasa Indonesia. Anak-anak baca terlebih dahulu Tradisi Batik Indonesia, bacaan di halaman 98. Nah, soal yang pertama itu menentukan ide pokok dari paragraf ya. Ide pokok paragraf pertama adalah batik merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Di paragraf kedua, ide pokoknya adalah ragam dan motif batik yang tersebar di Indonesia berbeda-beda, bergantung pada daerah tempatnya dibuat. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah batik Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, dari ide pokok tadi, anak-anak bisa menyusunnya menjadi sebuah informasi baru. Jadi, bila digabungkan, kira-kira seperti ini. Batik merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Ragam dan motif batik yang tersebar di Indonesia berbeda-beda, bergantung pada daerah tempatnya dibuat. Batik Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Jadi, dari ketiga ide pokok tadi, anak-anak gabungkan menjadi sebuah informasi baru. Nah, pada halaman 100 kita sudah bahas juga di sekolah. Ini bermacam-macam bahasa yang ada di Indonesia. Ini bahasa dari beberapa suku ya. Yang pertama, ini apa kabar? Dalam bahasa Sundanya kumaha damang ya. Bahasa Jawanya pripun kabare dan bahasa Batanya aha kabarmu. Nah, kemudian untuk selamat datang, sampai jumpa lagi, terima kasih, mau pergi kemana, anak-anak bisa baca ya. Mungkin kalau bahasa Bataknya mungkin ada yang kurang tepat ya, anak-anak bisa bertanya nanti kepada orang tua ya. Berikutnya PKN di halaman 101. Nah, tentang cara melestarikan bahasa daerah, yaitu menggunakan bahasa daerah, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerah, kemudian mau mempelajari bahasa daerah lain, tidak menghina bahasa daerah ya. Nah, soal nomor 1, apakah kamu selalu menggunakan bahasa daerah saat berbicara dengan keluargamu di rumah? Ini jawabannya tergantung dengan kebiasaan anak-anak masing-masing di rumah. Nomor 2, tulis 3 sikap yang dapat kamu lakukan untuk menghargai bahasa daerah. Tadi kamu harus bangga, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerah, mau mempelajarinya, dan tidak menghina bahasa daerah lain. Nomor 3, ayah dan ibu Dani berasal dari Jawa Barat. Setiap hari ayah dan ibu Dani berbahasa Sunda. Dani tidak mengerti, sekarang semakin mahir menggunakan bahasa Sunda. Dani senang dan bangga menggunakan bahasa Sunda. Apakah kamu setuju dengan sikap Dani? Jelaskan. Ya, setuju ya, karena Dani mau mempelajari bahasa daerah sehingga Dani juga melestarikan kebudayaan daerah. Nomor 4, orang tua Lisa berbeda suku bangsa, ayahnya dari Padang, ibunya dari Bali. Di rumah, Lisa merasa bingung karena ayah dan ibunya berkomunikasi dengan berganti-ganti bahasa. Kadang menggunakan bahasa Padang, kadang bahasa Bali. Ayah dan ibu selalu mengajari Lisa. Namun Lisa tidak mau mempelajari bahasa daerah asal orang tuanya. Menurutnya bahasa daerah itu membingungkan. Dia lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setujukah kamu dengan pendapat Lisa? Jelaskan alasanmu. Ya, tidak setuju ya, karena Lisa enggan mempelajari bahasa daerah yang dapat mengurangi generasi penerus daerah. Bahasa daerah merupakan warisan budaya bangsa. Jika bahasa tersebut hilang, maka telah hilang salah satu budaya bangsa tersebut. Halaman 109 masih untuk muatan bahasa Indonesia ya. Ibu akan membahas latihan soal nomor 1. Arti dari kata sukar dapat kita cari dalam B. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Nomor 2, saat mencari kata sulit, kata dasar dari kata tersebut sangat dibutuhkan karena kata dasar merupakan kata yang mempunyai atau mengandung arti dan belum memperoleh imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan imbuhan dan belum ada pengulangan. Selain itu, susunan kata dalam kamus itu disusun berdasarkan kata dasarnya. Nomor 3, ide pokok dalam suatu teks merupakan ide yang menjadi gagasan, pokok atau pengembangan paragraf. Ya, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nomor 4, apa tujuan menyajikan informasi teks ke dalam peta pikiran? Tujuannya untuk mendapatkan informasi utama dari teks atau informasi penting dari teks. Nomor 5, tulis langkah untuk mencari kata kerukunan pada KBBI. Pertama, siapkan kamus besar bahasa Indonesia. Boleh juga sekarang anak-anak siapkan HP dan cari KBBI daring. Yang kedua, tentukan kata dasar yang dicari. Kata dasar kerukunan adalah rukun. Kemudian, cari pada kolom huruf R ya. Kalau di kamus, kalau di HP anak-anak tinggal ketikkan rukun. Nah, kemudian carilah kata kerukunan pada bentuk keturunannya dan terakhir kamu mengetahui arti kata kerukunan. Muatan IPA nomor 1. Benda diam akan bergerak jika diberikan A. Gaya. Nomor 2, berikut aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah C. Ayah mengangkat kardus berisi televisi. Nomor 3, gaya yang diberikan Made ketika memindahkan buku yang ada di rak ke dalam tas adalah A. Gaya otot. Nomor 4, aktivitas yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan adalah yang berupa tarikan adalah gambar C dan gambar D. Sedangkan yang berupa dorongan adalah pada gambar A dan gambar B. Nomor 5, tulis 3 aktivitas yang menggunakan gaya otot di lingkungan rumah. Contoh, mengangkat ember, memindahkan buku ke rak buku, menarik tali tambang, ya, memotong, itu menggunakan otot. Untuk muatan SBDP, nomor 1, notasi angka dari not balok tersebut yang benar adalah, nah, fa, C jawabannya ya, fa, sol, fa, mi, do, fa, mi. Ingat, perhatikan garis para nadanya ya. Pada garis pertama itu not mi, pada garis yang kedua, di bawah garis kedua itu not fa. Fa, tepat pada garis kedua itu sol, di bawah garis kedua itu fa, tepat pada garis pertama itu mi. Nah, ada garis bantu di bawah garis pertama itu do, kemudian fa lagi di bawah garis kedua, kemudian tepat pada garis pertama itu not mi. Nah, soal nomor 2, lagu daerah berikut yang berasal dari Jawa Tengah adalah C. Suwe Ora Jamu. Nomor 3, Satu Nusa Satu Bangsa, temponya adalah andante maestoso. Nomor 4, tuliskan kata dalam lagu Suwe Ora Jamu yang memiliki nada rendah dan nada tinggi. Nada rendahnya suwe ora jamu, nada tingginya ketemu pisan gawe gelo. Nomor 5, tulis makna dari bait lagu Suwe Ora Jamu. Suwe Ora Jamu, nah ini maknanya ya, lama tidak minum jamu, jamu daun ketela. Lama tidak bertemu, bertemu sekali bikin kecewa. Muatan IPS nomor 1, bahasa Sunda berasal dari Pulau Jawa jawabannya. Nomor 2, suku yang berasal dari Pulau Sumatera adalah suku C, suku Batak. Nomor 3, keragaman suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh letak pulau, tradisi, dan keturunan. Nomor 4, apa yang membedakan bahasa suatu daerah dengan daerah lainnya? Yang membedakan adalah suku, tradisi, kondisi alam, wilayah. Nomor 5, tulis nama suku bangsa dan daerahnya, Jawa, dan bahasa daerahnya ya.
Jawa, bahasa Jawa, Batak, bahasa Batak, Betawi, bahasa Betawi, suku Sunda, bahasa Sunda, dan suku Dayak, bahasa Dayak. Nah, pada muatan PKN soal nomor 1, kondisi alam Indonesia yang berupa gunung, dataran tinggi, dataran rendah, danau, dan pantai mempengaruhi keragaman A. Pekerjaan. Nomor 2, bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nomor 3, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Anak-anak hafalkan kitab suci yang lainnya. Ya, Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, Kristen kitab sucinya Alkitab, Katolik kitab sucinya Alkitab, Hindu kitab sucinya Weda, kemudian tadi Buddha adalah Tripitaka, Konghucu adalah Sisu, nama kitab sucinya. Nomor 4, tuliskan cara melestarikan bahasa daerah. Tadi sudah dibahas, yaitu bangga menggunakannya, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerah, mempelajarinya, dan tidak menghinanya. Nomor 5, orang tuamu selalu menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, padahal kamu tidak mengerti bagaimana sikapmu. Ya, kamu harusnya tidak menolaknya, karena dengan kita menyimaknya secara tidak langsung akan memahami maksud dari percakapan tersebut. Sikap menghargai itu diperlukan ketika kita bertemu dengan orang lain yang berasal dari daerah yang berbeda juga. Nah, demikian penjelasan Ibu pada hari ini. Anak-anak persiapkan diri untuk ulangan tema 7 subtema 1 pada hari Jumat. Anak-anak pelajari kembali bupenanya yang sudah kita bahas, yang sudah Ibu jelaskan baik di sekolah ataupun melalui video. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Shalom.